Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kisah seorang istri yang bisa membuat suaminya tergila-gila padanya. Ini harus di-share ke semua istri. Ini semua istri harus tahu ini. Para laki-laki simpan ini lalu share ke istrinya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Kisah seorang istri yang membuat suaminya tergila-gila. Seorang ayah bercerita pada anak perempuannya. Suatu hari, seorang wanita tua diwawancarai oleh seorang presenter dalam sebuah acara tentang rahasia kebahagiaannya yang tak pernah putus. Oke, ditanya sama presenter, apakah hal itu karena ia pintar memasak, atau karena ia cantik, atau karena ia bisa melahirkan banyak anak, atau karena apa? Wanita itu menjawab, sesungguhnya rahasia kebahagiaan suami istri ada di tangan sang istri. Tentunya setelah mendapat taufik dari Allah. Seorang istri mampu menjadikan rumahnya laksana surga, juga mampu menjadikannya neraka. Jangan Anda katakan karena harta, sebab betapa banyak istri kaya raya namun ia rusak karenanya. Lalu sang suami meninggalkannya. Oke. Jangan pula Anda katakan karena anak-anak. Bukankah banyak istri yang mampu melahirkan banyak anak hingga 10, namun sang suami tak mencintainya, bahkan mungkin menceraikannya. Alhamdulillah. Dan betapa banyak istri yang pintar memasak, di antara mereka ada yang mampu memasak hingga seharian, tapi meskipun begitu, ia sering mengeluhkan tentang perilaku buruk sang suami. Presenter penasaran. Lantas apakah rahasianya? Wanita itu menjawab, saat suamiku marah dan meledak-ledak, segera aku diam dengan rasa hormat padanya. Aku tundukkan kepalaku dengan penuh rasa maaf. Tapi janganlah Anda diam disertai pandangan mengejek, sebab seorang lelaki sangat cerdas untuk memahami itu. Kenapa Anda tidak keluar dari kamar saja? Tanya presenter. Wanita itu menjawab, jangan Anda lakukan itu. Sebab suamimu akan menyangka bahwa Anda lari dan tak sudi mendengarkannya. Anda harus diam dan menerima segala yang diucapkannya hingga ia tenang. Setelah ia tenang, aku katakan padanya, apakah sudah selesai? Selanjutnya aku keluar. Sebab ia pasti lelah dan butuh istirahat setelah melepas ledakan amarahnya. Aku keluar dan melanjutkan kembali pekerjaan rumahku. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menghindar darinya dan tidak berbicara dengannya selama sepekan atau lebih? Tanya presenter penasaran. Wanita itu menasihati, Anda jangan lakukan itu. Sebab itu kebiasaan buruk. Itu senjata yang bisa menjadi bumerang buat Anda. Saat Anda menghindar darinya sepekan, sedang ia ingin meminta maaf kepada Anda, maka menghindar darinya akan membuatnya kembali marah. Bahkan mungkin ia akan jauh lebih murka dari sebelumnya. Lalu apa yang Anda lakukan? Tanya sang presenter terus mengejar. Wanita itu menjawab, selang 2 jam atau lebih, aku bawakan untuknya segelas jus buah atau secangkir kopi. Dan kukatakan padanya, silakan diminum. Aku tahu ia pasti membutuhkan hal yang demikian. Maka aku berkata-kata padanya seperti tak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Apakah Anda marah padanya? Tanya presenter. Wanita itu berkata, tidak. Dan saat itulah suamiku mulai meminta maaf padaku dan ia berkata dengan suara yang lembut. Dan Anda mempercayainya? Kata presenter. Ya, pasti. Sebab aku percaya dengan diriku dan aku bukan orang bodoh. Apakah Anda ingin aku mempercayainya saat ia marah lalu tidak mempercayainya saat ia tenang? Lalu bagaimana dengan harga diri Anda? Potong presenter. Harga diriku ada pada ridho suamiku dan pada tentramnya hubungan kami. Dan sejatinya antara suami istri sudah tak ada lagi yang namanya harga diri. Harga diri apa lagi? Padahal di hadapan suami Anda telah lepaskan semua pakaian Anda. Share ini ke istri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.